Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Herianto Susilo, SPD MPD, dan Ibu Tri Ulya, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah keprofesian pendidikan nonformal. Sini saya akan mempresentasikan tentang tutor pelatihan kursus dalam pendidikan nonformal untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Anasya Salsafaristasari dengan NIM 240134084 dari kelas 2024B, Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan. Profesi tutor pelatihan kursus adalah pekerjaan yang berfokus pada memberikan bimbingan pelatihan dan transfer keterampilan kepada individu atau kelompok dalam konteks pendidikan nonformal. Seorang tutor dalam pelatihan kursus bertanggung jawab untuk membantu peserta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan tertentu sesuai dengan bidang yang diajarkan, seperti keahlian teknis, keterampilan profesional, bahasa, teknologi, atau bidang lainnya yang relevan dengan kebutuhan industri. Tutor pelatihan kursus dapat bekerja di berbagai lembaga seperti LPK, pusat kursus pelatihan, organisasi pendidikan, serta sebagai tutor individu atau sebagai tutor privat. Tutor pelatihan kursus memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan nonformal, terutama dalam mengembangkan keterampilan peserta didik agar siap menghadapi dunia kerja atau meningkatkan kualitas hidup mereka. Sebagai perancang pembelajaran, tutor juga bertanggung jawab dalam menyusun rencana pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan peserta, serta mengembangkan materi ajar yang relevan dan mudah dipahami. Dalam perannya sebagai pendidik dan fasilitator, tutor juga bisa menyampaikan materi dengan metode yang efektif, mengkombinasikan teori dengan praktik langsung agar peserta juga dapat menguasai keterampilan secara optimal. Selain itu, tutor juga berfungsi sebagai motivator dan pembimbing yang membantu peserta dalam menghadapi tantangan belajar, memberikan arahan, serta membangun kepercayaan diri mereka dalam menguasai keterampilan baru. Selain mengajar, tutor juga bisa berperan sebagai evaluator pembelajaran dengan menilai perkembangan peserta, mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi, dan memberikan umpan balik yang positif agar peserta juga dapat terus berkembang. Mereka memiliki peran sebagai penghubung ke dunia kerja dengan memberikan informasi mengenai peluang karir, sertifikasi atau magang yang dapat membantu peserta dalam menerapkan keterampilan yang telah mereka pelajari. Salah satu tugas utamanya adalah menyusun rencana dan materi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Tutor juga harus merancang kurikulum yang sistematis, menyesuaikan materi dengan perkembangan industri, serta memastikan bahwa setiap pembelajaran itu memiliki tujuan yang jelas dan aplikatif. Selain itu, tutor juga bertanggung jawab untuk menyampaikan materi menggunakan metode yang efektif dan menarik, seperti demonstrasi, praktik langsung, simulasi, dan diskusi interaktif, sehingga peserta juga dapat memahami dan menguasai keterampilan dengan lebih baik. Selain mengajar, tutor juga berperan sebagai pembimbing yang memberikan motivasi kepada peserta untuk tetap semangat dalam belajar, membantu peserta mengatasi hambatan dalam memahami materi, memberikan solusi, serta menciptakan suasana belajar yang kondusif dan mendukung. Tutor juga bertanggung jawab dalam mengevaluasi perkembangan peserta melalui berbagai metode seperti tes, tugas praktik, atau proyek tertentu. Dari hasil evaluasi ini, tutor juga dapat memberikan umpan balik yang konstruktif agar peserta dapat meningkatkan keterampilan mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan. Seorang tutor juga membantu peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dengan memberikan wawasan mengenai peluang karir, sertifikasi yang dibutuhkan, atau pelatihan lanjutan yang relevan dengan kompetensi yang peserta miliki. Selain itu, tutor juga terus mengembangkan metode pengajaran dan memperbarui materi agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan latar belakang dan kemampuan peserta, sehingga perlu menyesuaikan metode pengajaran agar semua peserta dapat mengikuti pelatihan dengan baik. Selain itu, motivasi peserta yang beragam juga menjadi kendala. Ada yang peserta sangat antusias dalam belajar, sementara yang lain kurang termotivasi atau merasa kesulitan dalam memahami materi, sehingga tutor juga harus memiliki strategi khusus untuk membangkitkan semangat belajar mereka.
Tantangan yang selanjutnya adalah penggunaan metode dan teknologi pembelajaran yang efektif. Dalam era digital saat ini, tutor dituntut untuk menguasai berbagai platform pembelajaran daring dan teknologi pendidikan agar dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Namun, keterbatasan akses teknologi dan kemampuan digital peserta juga dapat menjadi hambatan, terutama bagi mereka yang berasal dari daerah dengan fasilitas terbatas. Selain itu, tutor juga harus mampu menyesuaikan materi dengan kebutuhan industri yang terus berkembang. Tutor harus memastikan bahwa metode penilaian yang digunakan benar-benar mencerminkan perkembangan keterampilan peserta. Terkadang, peserta juga mungkin memahami teori tetapi kesulitan dalam praktik atau sebaliknya. Peluang bagi tutor pelatihan kursus di masa depan juga sangat menjanjikan, terutama dengan meningkatnya kebutuhan akan keterampilan praktis dan pendidikan nonformal. Di era digital dan revolusi industri 4.0, banyak perusahaan dan individu mencari pelatihan yang lebih fleksibel dan berbasis keterampilan dibandingkan dengan pendidikan formal. Hal ini membuka kesempatan bagi tutor untuk mengembangkan program pelatihan berbasis teknologi seperti kursus online, webinar, dan pembelajaran berbasis aplikasi. Tutor mampu mengajarkan keterampilan yang sesuai dengan tren industri seperti digital marketing, coding, desain grafis, dan manajemen bisnis akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. Salah satu dampak terbesar adalah digitalisasi pembelajaran, di mana tutor dapat mengajar secara daring melalui berbagai platform e-learning seperti Zoom, Google Classroom, atau Learning Management System atau LMS. Hal ini juga memungkinkan tutor untuk menjangkau lebih banyak peserta bahkan di berbagai wilayah tanpa keterbatasan geografis. Selain itu, teknologi juga memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel dengan adanya kursus berbasis video, webinar, serta modul interaktif yang dapat diakses kapan saja oleh peserta. Di sisi lain, teknologi juga mengubah metode pengajaran yang digunakan oleh tutor. Dengan adanya kecerdasan buatan atau AI, tutor juga dapat memanfaatkan sistem pembelajaran adaptif yang menyesuaikan materi dengan kebutuhan dan kemampuan peserta. Penggunaan virtual reality dan augmented reality dalam pelatihan juga semakin berkembang, terutama dalam bidang yang membutuhkan simulasi praktik seperti pelatihan teknis, kesehatan, atau desain. Tutor yang menguasai teknologi ini akan lebih unggul dalam memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif. Kebijakan terbaru terhadap profesi tutor pelatihan kursus umumnya juga berfokus pada peningkatan kualitas tenaga pengajar, standarisasi kompetensi, serta integrasi teknologi. Pemerintah dan lembaga terkait seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus mengembangkan regulasi yang mendukung penguatan pendidikan nonformal dan pelatihan vokasi. Salah satu kebijakan yang berpengaruh adalah peningkatan sertifikasi kompetensi bagi tutor dan instruktur pelatihan, di mana tutor diharuskan memiliki sertifikat keahlian yang diakui secara nasional, seperti melalui Lembaga Sertifikasi Profesi dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tutor memiliki standar kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Tutor juga dapat didorong untuk mengadopsi teknologi dalam metode pengajaran. Pemerintah juga memberikan dukungan melalui program digitalisasi pendidikan seperti penyediaan modul online, bantuan infrastruktur teknologi bagi lembaga pelatihan, serta pelatihan digital bagi tenaga pengajar. Profesi tutor pelatihan kursus juga menghadapi berbagai isu sosial yang mempengaruhi pengakuan, kesejahteraan, dan efektivitas mereka dalam dunia pendidikan nonformal. Salah satu isu utama adalah kurangnya apresiasi dan pengakuan terhadap profesi tutor dibandingkan dengan tenaga pengajar di pendidikan formal. Selain itu, ketidakjelasan standar upah dan kesejahteraan juga menjadi tantangan bagi banyak tutor. Karena sifatnya yang sering berbasis proyek atau kontrak, banyak tutor yang tidak mendapatkan jaminan kesejahteraan yang layak.
Seorang tutor pelatihan kursus juga memerlukan berbagai keterampilan untuk memastikan proses pembelajaran berjalan efektif dan peserta didik juga mendapatkan manfaat yang maksimal. Berikut adalah keterampilan utama yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu keterampilan mengajar dan komunikasi. Tutor harus mampu menyampaikan materi dengan jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Kemampuan komunikasi yang baik termasuk berbicara dengan percaya diri dan menyesuaikan gaya komunikasi dengan audiens sangat penting agar pembelajaran menjadi interaktif dan efektif. Yang kedua yaitu kemampuan menyusun kurikulum dan materi pelatihan. Seorang tutor juga harus dapat menyusun rencana pelatihan yang sistematis sesuai dengan kebutuhan peserta dan standar industri. Materi yang dibuat harus relevan, aplikatif, dan mampu menjembatani teori dengan praktik. Yang ketiga yaitu penguasaan teknologi dan media pembelajaran di era digital. Tutor juga perlu menguasai berbagai platform pembelajaran online karena kemampuan ini menggunakan alat bantu seperti presentasi interaktif, video pembelajaran, dan teknologi pendukung lainnya itu juga bisa menjadi nilai tambah. Yang keempat yaitu keterampilan manajemen kelas dan motivasi peserta. Tutor juga harus mampu mengelola kelas dengan baik itu dalam tatap muka maupun daring, karena mereka juga perlu memahami bagaimana menjaga disiplin, membangun motivasi peserta, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inklusif. Yang kelima yaitu kemampuan evaluasi dan umpan balik. Tutor juga harus dapat menilai pemahaman dan perkembangan peserta melalui metode evaluasi yang sesuai, seperti ujian, tugas praktik, atau diskusi. Selain itu, memberikan umpan balik yang membangun sangat penting untuk membantu peserta dalam meningkatkan keterampilan mereka. Yang keenam yaitu adaptasi dan pengembangan diri. Di dunia pendidikan dan industri terus berkembang, sehingga tutor juga harus lebih fleksibel dan selalu siap memperbarui keterampilan serta metode pengajaran mereka. Mengikuti pelatihan, seminar, atau kursus tambahan akan membantu tutor agar tetap kompetitif dan relevan. SDGs atau Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah sebuah agenda global yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2015 untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan di seluruh dunia. Salah satu SDGs yang paling relevan adalah tujuan yang keempat, yaitu pendidikan berkualitas yang bertujuan untuk memastikan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat. Selain itu, profesi ini juga berkontribusi pada tujuan yang ke-8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Profesi tutor juga dapat mendukung tujuan yang ke-5 yaitu kesetaraan gender dengan menyediakan pelatihan bagi perempuan dan kelompok marginal yang seringkali memiliki akses terbatas terhadap pendidikan formal dan keterampilan kerja. Selain itu, tutor pelatihan kursus juga berperan dalam tujuan yang ke-10 yaitu mengurangi ketimpangan terutama dalam menyediakan kesempatan belajar bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, seperti difabel, pengangguran, atau masyarakat yang berada di daerah terpencil. Dalam menghadapi perkembangan zaman dan kebutuhan industri yang terus berubah, tutor juga harus terus beradaptasi dan meningkatkan keterampilan mereka agar dapat memberikan pelatihan yang berkualitas dan relevan bagi peserta didik. Salah satu aspek utama dalam pengembangan diri adalah peningkatan keterampilan pedagogik dan metodologi pengajaran. Seorang tutor juga perlu memahami bagaimana teknik mengajar yang efektif, baik dalam kelas tatap muka maupun pembelajaran yang daring. Selain itu, tutor juga harus mampu mengelola kelas dengan baik, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta memahami kebutuhan peserta yang beragam. Selain aspek pedagogik, penguasaan teknologi pembelajaran juga menjadi bagian penting dari pengembangan diri. Tutor harus terus mengikuti perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan, serta alat bantu digital lainnya. Dengan menguasai teknologi, tutor juga dapat menyajikan materi dengan lebih menarik dan memudahkan peserta dalam memahami konsep yang diajarkan. Selanjutnya, seorang tutor juga perlu meningkatkan kompetensi dalam bidang keahliannya. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur terbaru, mengikuti kursus lanjutan, atau memperoleh sertifikasi profesional yang diakui secara nasional maupun internasional. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.